Yo yo yo, tadi gue lihat di postingan di sosmed ya, kata ibu kita tercinta, Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia tercinta, bayar pajak itu sama dengan bayar zakat dan juga wakaf. Dalam setiap rezeki Anda ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan, ada yang melalui zakat, ada yang melalui wakaf, ada yang melalui pajak. Ini tuh perbandingan atau kayak analogi MLM ya. Kocak, bedanya zakat dan wakaf ya, itu kita tahu ya ke arahnya kemana. Sementara pajak, ibaratnya kita ditinggal sama mantan kita yang nggak pamit dan tiba-tiba udah dipakai oleh orang lain buat beli Alphard. Wih, nyambung nggak ya kira-kira narasi gua? Beraknya. By the way, secara maksud sebenarnya ya, pajak itu ya memang untuk kemaslahatan bersama ya, untuk jalan, untuk sekolah, untuk kesehatan ya. Memang secara maksud sebenarnya ya, itu ya memang bagus. Tapi masalahnya secara fakta real di Indonesia, di negeri tercinta kita ini, pajak kita ya bukan untuk rakyat, bukan untuk kemaslahatan bersama, tapi untuk para pejabat-pejabat koruptor di negeri ini. Secara fakta real. Lah kontol, negara ini udah resmi jadi simulator kebiadaban. Duit korupsi ribuan triliun lalir masuk ke DPR lewat jalur kotor, tokutu. Disamarkan lewat yayasan panti asuhan proyek sedekah. Kontol kakek dia keserempet kapal anjing. Ibaratnya pejabat itu kayak lu ngasih makan tetangga yang kelaparan ya. Nah kalau pajak, kadang kayak lu titip duit ke teman untuk beli sembako, tapi dia malah nyawer biduan guys. Dede, itu kayak siapa ya? Ayo, ada yang tahu nggak? Yakni menaikkan pajak bumi dan bangunan, PBBP 2, hingga 250%. Beredar video yang memperlihatkan Sudewo tengah menyawar seorang biduan. Menurut gua kocak banget ya. Dan nafsu banget pengen nguras uang rakyat. Melihat yang terjadi di Indonesia saat ini, melihat yang terjadi di Indonesia dari zaman dahulu sampai sekarang, uang negara kita ini habis itu sama koruptor. Nah, gua akan sangat sepakat dengan pajak ya. Nggak apa-apa pajak itu semuanya dipajakin, asal koruptor dikasih ganjaran ataupun hukuman yang berat. Ya hukuman seperti ya mohon maaf seperti hukum potong tangan atau potong jari. Ya kalau tangan mungkin agak ini ya, potong jari aja. Jadi ada bekasnya. Biar apa? Biar mereka takut untuk mengulanginya lagi, dan yang pejabat-pejabat lain itu juga takut untuk melakukan korupsi. Cuman kalau nggak ada ganjarannya, nggak ada hukuman yang mereka takutin, ya Indonesia nggak akan pernah jadi emas menurut gua. Indonesia akan dimakan terus sama koruptor-koruptor banyak tuh.